Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 390 melanjutkan bab maja'a fil law, bab tentang law seandainya. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawlihi alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu al-ayah. Tamamul ayati qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, dan ucapan Allah alladzina qalu, dan orang-orang yang mengatakan li ikhwanihim kepada saudara-saudara mereka wa qa'adu, dan mereka duduk tidak berangkat jihad. Lau ata'una, seandainya mereka ata'una mentaati kami ma qutilu, pasti mereka tidak akan dibunuh. Ayat secara sempurna, Qul, katakanlah wahai Muhammad, fadra'u, tolaklah oleh kalian an anfusikumul mauta, tolaklah oleh kalian al-maut, kematian, dari anfusikum, diri-diri kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Pensyarah menjelaskan, qalu li ikhwanihim ay qalu lil muslimina al-mujahidina. Mereka orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang muslimin, kaum muslimin yang berangkat jihad, berperang. Summu ikhwanahum, mereka dinamai saudara. Orang munafik berkata kepada saudaranya, orang-orang yang Islam, kaum muslimin yang berperang, dinamai saudara li muwafaqatihim fid dhahir, karena muwafaqah, kecocokan mereka fid dhahir, dalam dhahir, sesuatu yang nampak. Waqila ikhwanuhum fin nasab, ada yang berpendapat ikhwanuhum, saudara mereka dalam nasab. Lafat wa qa'adu, dan mereka duduk ai anil jihad, mereka tidak berangkat jihad. Lau ata'una, seandainya mereka mentaati kami, ai fil qu'ud, tetap duduk tidak berangkat. Ma qutilu ai kama lam nuktal, tidaklah mereka akan dibunuh, yakni kama sebagaimana lam nuktal, kami sebagaimana kami tidak dibunuh. Qul, yakni yang diperintah adalah Nabi Muhammad SAW, liha ulai, kepada mereka orang-orang munafik yang tidak berangkat jihad, fadra'u an anfusikumul mauta, tolaklah oleh kalian kematian dari diri-diri kalian, yakni idfa'uhu anha, cegahlah kematian dari diri-diri kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang
jujur. Fi annal qu'uda yunji minhu. Yani bahwasanya duduk tidak berangkat berperang yunji. Itu bisa menyelamatkan minhu dari kematian. Al-mana al-ijmaliyu lil ayati, mana secara umum dari ayat di atas. Yungkiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yungkiru mengingkari alal munafikina, terhadap orang-orang munafik. Nifak ada berapa? 2. 1 nifak akbar, nifak asghar. Piye iku nifak akbar? Menyembunyikan kekufuran. Nah, nifak asghar bila berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari. Berjanji mengingkari. Orang kita. Nah, tidak menepati. Terus apabila diberi amanah berkhianat. Ya sama saja nifak akbar, nifak asghar, atau nifak al-i'tiqadi, nifak al-amali. Nifak al-i'tiqad mereka yang menampakkan keislaman tapi dalam batinnya kekufuran. Ada dalam batinnya kekufuran. Mereka itulah yang diancam dengan fiddarkil asfali minan nar. Innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di neraka yang paling dark. Paling bawah. Kerak. Kira-kira siksane piye? Yang paling ringan menginjak bara api, otaknya akan mendidih. Terus nek sing paling kerak kira-kira kayak apa? Itu nifak al-i'tiqadi. Kemudian yang nifak al-amali memiliki 3 sifat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari atau tidak menepati. Jika berjanji menyalahi. Mengingkari atau tidak menepati. Mengingkari janji. Jika berjanji dia mengingkari janji. Kemudian jika idza tumina khana, diberi amanah dia berkhianat. Jadi ada 2, nifak al-i'tiqadi, nifak al-amali. Yungkiru ta'ala 'alal munafiqina alladzina yu'ariduna al-qadara. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang munafik yang mereka menentang takdir. Biqaulihim, dengan ucapan mereka, liman kharaja, kepada siapa saja kharaja keluar, ma'a Rasulillah alaihi salatu wasallam, bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, yauma Uhud, pada hari Uhud. Lau sami'u, ucapan orang-orang munafik, lau sami'u, seandainya mereka sami'u mendengar, masyuratana, nasihat kami, alaihim, atas mereka, bil qu'udi, dengan tetap duduk, tidak berangkat berjihad, wa adamil khuruj, dan tidak keluar, ma kutilu ma'a man kutila, pasti mereka tidak akan dibunuh bersama orang-orang yang dibunuh. Wa yuraddu alaihim, kemudian dibantah alaihim, atas mereka, bi annahum, sesungguhnya mereka, in kanu, jika saja mereka, yaqdiruna ala daf'il qatli, mereka mampu untuk menolak kematian, amman kutiba alaihi, dari orang-orang yang telah ditetapkan atasnya, fal yadfa'u al-mauta an anfusihim, jika memang mereka bisa mampu, fal yadfa'u al-mauta, hendaknya mereka menolak kematian dari diri-diri mereka. Faya aula bidaf'i anha, maka kematian dari diri-diri mereka itu lebih layak ditolak daripada kematian orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud. Fa idza lam yaqdiru, jika mereka tidak mampu ala daf'i anha,
apabila mereka tidak mampu untuk menolak anha dari diri-diri mereka, fa ghairuha mim babi aula, maka menolak kematian dari orang lain pasti dia lebih tidak mampu. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab, anna qaula lau, sesungguhnya ucapan lau, seandainya, fil umuri al muqaddarati, pada perkara-perkara yang telah ditakdirkan, min simatil munafikin, adalah termasuk tanda-tanda orang munafik. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas. At-tadhiru min qauli lau, peringatan dari ucapan lau, ala wajhi al-mu'aradati lil qadar. Peringatan dari ucapan lau ketika dimaksudkan untuk menentang takdir. Wa ta'assufi alal masaib, dan merasa sedih ketika mendapatkan musibah-musibah. Yang kedua, anna muqtadul imani, sesungguhnya muqtadul iman, tuntutan keimanan, al istislamu, adalah menerima lil qada'i wal qadar, terhadap qada' dan qadar. Wa anna adamal istislami lahu, dan sesungguhnya ketidakmauan berserah lahu kepada qada' dan qadar, min sifatil munafikin, termasuk sifat-sifatnya orang-orang munafik. Yang terakhir, masyru'iyatu mujadalatil munafikin, disyariatkan mujadalah, membantah orang-orang munafik, wa ghairihim, dan selain mereka, min ahlil batil, dari ahlul batil, li'ibtali syubahihim, untuk membatilkan syubhat-syubhat mereka, wa dakhti abatilihim, dan membantah kebatilan-kebatilan mereka. Jadi yang pertama yang disyariatkan itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah ijeh ngeyel, wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi mendingan ilmune pas-pasan, piye. Nekane ustaz, terus ustaz iso nekakno mukjizat ngono. Wonge terus manut. Ya, kembalinya meskipun kita sudah menunjukkan semuanya, kembalinya itu kepada hidayah apa? Hidayatul taufik. Kita cuma bisa memberikan hidayatul irsyad. Hidayatul taufik di sisi Allah. Jadi meskipun tekakno ustaz, tekakno syekh, diwacaan sembarang dinga, nek enggak mendapat taufik dari Allah ya tetap wae. Kemudian kata mu'alif selanjutnya, fi sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi wasallam qala, dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah alaihi wasallam berkata, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jizanna wa inna sabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Ihris ala ma yang fauka, bersemangatlah atas sesuatu yang bermanfaat untukmu dalam kehidupan dunia ataupun kelak di akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jizanna, jangan kalian merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, jika ada sesuatu yang menimpa engkau, fala taqul, janganlah engkau mengucapkan lau. Seandainya
Anni fa'altu kadza. Seandainya aku melakukan demikian, lakana kadza wa kadza, pasti akan demikian dan demikian. Walakin kul, akan tetapi ucapkanlah qadarullah. Yang benar qadarullah apa qadarallahu. Bisa semuanya. Nah, sarai pernah dua-duanya bisa. Ketiga. Qadarullah tanpa tasdid. Berarti maknanya apa tanpa tasdid? Qadarullahi. Kata Mas Alvin ada 3. Qadarullahi, qadarallahu, terus qadarallahu tanpa tasdid. Akan tetapi ucapkanlah qadarullahi. Wa masya'a fa'al, dan Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Fa innal lau, karena sesungguhnya ucapan lau seandainya taftahu amala syaiton, membuka amalan syaiton. Riwayat Imam Muslim. Fi sahih Muslim. Ihris, al-hirsu wa badlul juhdi. Semangat itu badlul juhdi, mengerahkan al-juhud, kesungguhan. Wastifrahul wus'i, mencurahkan kemampuan. Ihris alama yang fa'uka, yakni fi ma'asyika wa ma'adika, dalam kehidupanmu di dunia ini dan kelak di akhirat. Wasta'in billah, ai utlubil i'anah, carilah pertolongan fi jami'i umurika, pada semua urusan-urusanmu, minallahi, dari Allah, la min ghairihi, tidak dari selainnya. Apa bedanya istain sama istighosah? Isti'anah meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan ketaatan. Istighosah meminta pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan suatu kemadharatan. Salah seperti itu. Wasta'in billah ay utlubil i'ana fi jami'i umurika minallahi la min ghairihi. Wala ta'jazanna bi kasril jimi wa fathiha. Ta'jazanna dengan fathah yang di atas tadi, wala ta'jizanna dengan di kasrah. Ay la tufarrid fi talabi ma yanfa'uka muttakilan alal qadar. Janganlah engkau itu meremehkan fi talabi ma, untuk mencari sesuatu yang fa'uka, yang bermanfaat kepada engkau, muttakilan alal qadar, bersandar pada takdir, wa mustasliman lil ajzi wal kasali, dan menyerah kepada kelemahan dan kemalasan. Ada yang hafal doanya? Doa berlindung dari kemalasan dan kelemahan. Ya Mas Randy. Ya doa nih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Iya bisa. Ya. Ora tiga ya Allahumma sik kok angger wal. Lah nek awak dhewe sing ora nganggo doa-doa iku malah masa apa? Masa omong ning kono kae kan berdoa nganggo iku mau. Allahumma iya, napa lah ora ngono wae. Mas Alvin. Badul ini wa gulabatir. Sesuk marah Mas Alvin ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wadul ini wa gulabatir rijal. Wa in asabaka syai'un, jika ada sesuatu yang menimpa engkau, wa in walabaka amrun, yakni jika ada suatu perkara yang mengalahkan engkau, walam yahsulil al-maqsudu, dan keinginan itu tidak tercapai, ba'da badlil juhdi, setelah mengerahkan usaha, wal istito'ah. Jadi wis usaha tenanan, contohnya golek apa ini? Golek jodoh.
Jawa Timur wis pol, Jawa Barat wis pol, ora entuk-entuk. Fala takul, janganlah kanggo mengucapkan lau ani fa'altu kada. Seandainya aku melakukan demikian, fa inna dzal qaula la yujdi alaika syai'an. Karena sesungguhnya ucapan ini tidak bisa memberikan manfaat atasmu sedikit pun. Walakin kul qadarullah, akan tetapi ucapkanlah qadarullah. Li'anna ma qaddarahu la budda ayakuna, karena sesungguhnya apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi. Karena sesungguhnya apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi. Wal wajibu ataslimu lil makdur, dan yang wajib adalah taslim, menerima pada apa yang telah ditakdirkan. Fa inna law taftahu amala syaitan, kemudian ucapan law sesungguhnya, seandainya, membuka amalan syaitan, lima fiha minat ta'asuf, karena pada ucapan tersebut ada merasa sedih, ala mafata, atas sesuatu yang terluputkan, wa tahasur, merasa sedih, wal husni, sedih juga, walau mil qadar, dan mencela takdir. Jadi segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Musibah apapun yang menimpa manusia itu sudah Allah tulis. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi musibah apa saja yang terjadi di muka bumi dan diri-diri kalian, semuanya itu sudah ada di kitab sebelum kami menciptakannya. Likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian itu tidak berputus asa atas apa yang terlewat. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak terlalu bergembira jika kalian mendapatkan nikmat tersebut. Jadi ojo terlalu sedih, ojo terlalu bergembira jika mendapat nikmat. Kemarin iman kepada takdir itu ada 4 tingkatan, masih ingat Mas Hamdan? Iman kepada takdir, ilmu. Yang kedua, ilmu kitabah masyiah al-khalaq. Jadi semuanya itu sudah diilmui Allah, sudah ditulis Allah, dikehendaki Allah, dan semuanya adalah ciptaan Allah. Al-mana al-ijmali lil hadis, mana secara umum dari hadis, ya'muru Nabi alaihi salatu wasallam fi hadzal hadis. Nabi alaihi salatu wasallam ya'muru, memerintahkan dalam hadis ini, bil khirsi, untuk bersemangat, ala nafi, pada perkara yang bermanfaat, minal a'mal, dari amalan-amalan. Wal isti'anati billah, dan meminta pertolongan pada Allah fil qiyami biha, ketika ingin melakukan amalan-amalan tersebut. Wa tarakkubi thamaratiha, dan menantikan buah-buahnya dari amalan-amalan tersebut. Wa yanha 'anil ajzi, dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang 'anil ajzi, dari kelemahan. Li'annahu, karena sesungguhnya sifat lemah, yunafi al-hirsa, menafikan semangat, alama yang fa'u, pada perkara yang bermanfaat. Walamma kanal insanu mu'arradan lil masaib, dan ketika manusia itu mu'arradan lil masaib, adalah objek untuk mendapatkan musibah-musibah fi hadhihi dunya, di dunia ini, umira bis sabri, manusia itu diperintahkan untuk bersabar, wa tahammuli, dan menahan dengan sabar, wa adami talawum, dan tidak boleh mencela, biqauli lau annani fa'altu, lau annani taraktu, dengan ucapannya seandainya aku mengerjakannya, seandainya aku meninggalkannya. Li'anna dzalika la yujdi syai'an, karena ucapan seperti itu tidak bermanfaat sedikit pun. Ma'anau, bersamaan dengan itu ucapan lau, yaftahu amala alal insani
sagratan li aduwi asyaiton, membuka pada manusia penutup li aduwi pada musuh manusia yaitu syaitan, yadkhulu alaihi minha fayuhzinuhu, maka syaitan akan masuk ke manusia tersebut, maka syaitan akan menjadikan dia bersedih. Munasabatu dzikril hadits fil bab, hubungan penyebutan hadis dalam bab anna fihi, sesungguhnya di dalamnya anna ya ada larangan an qaulil lau, dari ucapan lau ing dan usulil masaib, ketika mendapatkan musibah-musibah, wa bayana ma yatarattabu ala qauliha minal mafsadah, dan dalam hadis tersebut ada penjelasan akibat dari ucapan tersebut, dari kerusakan-kerusakan. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas, al-khasu alal ijtihadi fi talabin naf'i al-ajil wal ajil bi badli asbabihi. Bersemangat untuk bersungguh-sungguh dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam waktu dekat ataupun yang akan datang dengan mengerahkan sebab-sebabnya. Yang kedua, wujubul isti'anati billah, wajibnya meminta pertolongan kepada Allah fil qiyami bil a'malin nafi'ah, ketika melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Wa nahyu, dan larangan anil i'timad, dari bersandar alal khawli wal quwwati, bersandar pada khaul wa quwwah, kekuatan dan daya dan kekuatan. Yang ketiga, an-nahyu, larangan anil ajzi, dari sifat ajz, lemah. Wal batolati wa ta'tilil asbab. Wal batolah, apa batolah? Beneran keberanian, terus terjemahan ini terlalu berani, sok jagoan, menganggur dari amalan itu ya. An-nahyu anil ajzi wal batolati wa ta'tilil asbab, larangan dari sifat lemah, wal batolah, tidak mau berusaha, senang nganggur, wa ta'tilil asbab, dan tidak mau mengambil sebab-sebab. Yang keempat, isbatul qada'i wal qadari, penetapan qada dan qadar, wa annahu, dan sesungguhnya qada dan qadar la yunafi, tidak menafikan badzalal asbab, mengerahkan sebab-sebab, wasa'ya, dan usaha fi talabil khairat, dalam mencari kebaikan-kebaikan. Yang kelima, wujubus sabri ingdan nuzulil masaib, wajibnya bersabar ketika mendapatkan musibah-musibah. Wajibnya bersabar. Sabar ada berapa? Sabar dalam ketaatan. 2. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar ketika mendapatkan musibah. Ya, yang biasa di masyarakat itu kan sabar nek pas untuk musibah toh. Ya benar. Ya, sholat jamaah ning masjid wong lanang kan butuh sabaran juga. Awene wayah sholat subuh, atis. Jadi kita kan sering membaca urutan orang-orang terkaya di dunia. Orang-orang terkaya di dunia 1, 2, 3. Sing paling sugih sing bener iku sapa? Sing bener sing sugih iku sapa? Yang qanaah. Sing sugih sing bener iku wong Islam sing gelem salat fajar 2 rakaat. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar iku lho khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunya sak isine. Sing gelem salat 2 rakaat fajar qobliyahnya. Ora disebutno. Tapi mafhumnya ya luwih gede ta, salat wajib. Jadi rakaat al-fajr, rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, wong Islam nek gelem salat iku sugih wis pol, wong-wong iku mau gak ana apa-apane. Iya apa ora? Takok piye iki? Ngono, nek ditakoki maksude. Wah. Arahe kok rono yo.
Demo boleh, masa malah ibadah mar mbok pamerno, aku salat qobliyah sadurunge subuh bendina, Pak. Hadise iki. Jadi seandainya kita dari bayi sampai umur 60 tahun kerja, ora mungkin nek duwe tanah sak kecamatan niku, sak desa wae lah, ora mungkin. Tanah sak desa ditukul kabeh ora mungkin. Kita lho, gak mungkin ya ning Pulau Jawa. Nah, nek mangkat belajar golek ilmu, nah entuk hadis siji wae lho, entuk donya sak isine ku mau salat sunah qobliyah subuh. Wallahu alam. Ujubu sabri ingda nuzulil masaib. Yang terakhir, yang keenam, an-nahyu an qaulil lau ala wajhi tasahud ingda nuzulil masaib wa bayanuhu mafsadataha. Larangan dari ucapan lau ala wajhi tasahud dalam keadaan dia marah ingda nuzulil masaib ketika mendapatkan musibah-musibah. Wa bayanuhu dan penjelasan kembali ke siji ngomong lau, siji ngomong nahyu, sing bener sing ndi? Wa bayanuhu, dhamir hu ke endi Mas Aris? Hakime lau. Terus mafsadataha sebagai maf'ul dari bayan. Bayanuhu wa bayanu qaulil lau. Insyaallah. Dan penjelasan dari ucapan lau tentang kerusakannya. Yang terakhir at-tahdhiru min kaidi syaitan, peringatan dari makar asyaiton. Satu bab selesai. Apa kesimpulannya Mas Supri? Bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu